Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Untuk video kali ini saya akan membahas 5 pola pikir inti. Jadi 5P ini kita mau mengerti kenapa pentingnya kita menjalani hidup berdasarkan TMK DOL. Jadi apa yang memotivasi kita supaya kita bisa menjalankan TMK DOL ini. Nah, untuk penonton yang masih baru, apa itu TMK DOL? Bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Nah, mari saya lanjut. Jadi 5P ini yang pertama itu adalah titik awal. Maksudnya titik awal itu apa? Pernah dengar nggak? Kita manusia itu pada awalnya itu baik. Itu membuat saya memikir gitu ya. Ternyata titik awal kita itu sebenarnya netral. Maksudnya netral itu apa? Netral itu kita tidak ada keinginan untuk membantu orang. Tetapi kita juga tidak ada keinginan untuk menjahati atau melukai orang. Salah satu ciri khas untuk jadi orang baik itu apa? Yaitu tidak melukai orang lain. Nah, inilah yang membuat kita pada dasarnya itu orang baik. Jadi kita harus mengerti, sebenarnya titik awal kita itu di posisi netral. Dan netral ini yang membuat kita itu orang baik. Dan justru dengan kata-kata ini, kalau kita udah mengerti, justru kenapa kita menjalankan hidup berdasarkan TMK DOL. Karena kita netral, kita tidak ada keinginan untuk melukai orang lain. Inilah yang membuat kita menjadi orang baik. Nah, dengan ini kita bisa melihat ke pola pikir inti yang kedua, yaitu dunia ini adalah hitam dan putih, tidak ada gray area. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau ingat di pola pikir inti yang pertama, kita titik awalnya apa? Itu netral. Netral artinya apa? Kita baik. Baik berarti kita di posisi mana nih di dunia ini? Kita di posisi putih. Jadi titik awal kita itu selalu di posisi putih. Jadi kalau kita selalu di posisi putih, maka artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kita pikirkan, itu berdasarkan dari zona putih ini. Karena kenapa? Karena kita awalnya tidak ada keinginan untuk melukai orang lain. Jadi selalu kita harus mengerti dari awal kita adalah di posisi putih. Pola pikir inti yang ketiga itu adalah kita bisa kontrol pilihan kita. Karena awalnya netral, kita di posisi putih, kita bisa kontrol pilihan kita. Kita perlu pilih di posisi mana, yaitu putih. Apa yang di luar itu, kita jangan pilih pilihannya itu. Kita bisa kontrol pilihannya. Kenapa? Karena 5 pola pikir inti yang keempat itu adalah skala dan dampak. Jadi apa yang kita lakukan, mau baik kecil ataupun besar, dampaknya itu unpredictable, tidak bisa kita ketahui. Oke, bisa aja kita lakukan satu hal yang kecil, tapi dampaknya itu bisa luar biasa. Itu mau positif maupun negatif. Saya kasih contoh ya. Saya bilang, oh ini kamu kurang pintar. Nah, kurang pintar kata-kata ini kesannya kan kecil ya. Tapi kalau untuk orang yang dengarkan yang agak sensitif, dia nggak bisa terima dikatakan dia itu tidak pintar atau kurang pintar. Jadinya apa? Dia jadi dendam. Dia jadi tidak suka dengan saya. Pikirkan segala hal untuk melukai saya. Padahal apa yang saya ngomong itu kurang pintar. Mungkin yang penonton lain merasa, oh dia kan cuma kasih feedback ya. Tetapi, tahu tidak tahu, sebenarnya di dalam hati saya itu, saya ingin menghina orang itu. Saya ngomong kurang pintar, saya ngomong bodoh. Itu supaya membuat dia apa? Membuat dia down. Dan dengan ini, saya memaki dia. Memaki, itu kan skalanya kecil ya. Tapi dampaknya itu bisa luar biasa. Dia jadi dendam, mungkin bisa ingat, saya memaki dia itu selama puluhan tahun. Kita pun juga tidak tahu. Nah, what about positive one? Hal yang kecil. Smiling, itu hal yang kecil. Tetapi untuk orang yang lagi down, putus asa, melihat orang lain senyum kepada dia, dia bisa dampaknya itu saja luar biasa. Dia merasa dunia ini masih ada harapan. Kalau kita udah tahu titik awal kita apa? Netral. Dengan netral, kita selalu di posisi putih. Artinya kita bisa memilih tindakan kita, pikiran kita, dan keinginan kita itu apa? Mau putih ataupun hitam. Oke? Tetapi kalau kita memikirkan segala hal, skala dan dampak, artinya apa? Segala hal yang melukai orang maupun kecil, janganlah dilakukan. Segala hal yang membantu orang walaupun kecil, silakanlah, jalankanlah kayak gitu. Itulah yang poin keempat yang di dalam 5P ini.
poin terakhir adalah jangan menyerah. Kenapa saya ngomong begitu? Pasti penonton pernah dengar ya, jangan menyerah, jangan menyerah. Karena kenapa? Kita udah tahu posisi titik awal kita itu di mana, yaitu di putih. Jadi kita harus memotivasi diri sendiri, jangan keluar dari zona putih itu. Kita jangan menyerah. Pikiran buruk, keinginan buruk selalu, every single time, mereka muncul di dalam otak kita. Mereka tidak nyerah loh untuk muncul. Kalau pikiran buruk muncul, biarkan saja. Jangan akuin, jangan menyerah. Karena kita udah tahu titik awal kita itu apa, yaitu orang baik, karena kita tidak ada keinginan untuk melukai orang lain. Justru itu kita selalu di posisi putih dalam dunia ini. Jadi kita tidak boleh nyerah dan jatuh mengikuti pikiran dan keinginan buruk itu. Inilah 5P. Jadi 5P itu apa? 5P itu titik awal. Dan yang kedua, dunia ini hitam dan putih. Yang ketiga, kita bisa kontrol pilihan kita. Dan yang keempat, kalah dan dampak. Dan kelima, jangan menyerah. Dengan 5P ini, saya harap mudah-mudahan untuk menjalankan hidup berdasarkan TMK DOL 5P akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi justru itu kenapa kita pada awalnya itu baik, karena kita ada TMK DOL dan kita titik awalnya di dalam 5P ini. So it's very important. Kita tahu origin kita itu apa. It's very important point. 5P yang membuat kita memahami betapa pentingnya TMK DOL ini. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya ini. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas cara menjadi orang baik. Dan bedanya orang baik dengan orang buruk itu bagaimana? Penasaran kan? So, see you in the next video. Bye-bye! Sebelumnya, kita harus melihat panduannya kita, yaitu jalan kebenaran. Oke, jadi baik dan buruk itu bukan cuman terhadap diri sendiri, tapi juga orang lain dan lingkungan. Oke?